Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Siapapun yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Di antara kita hadir satu orang frater dari Seminari Tinggi Kentungan. Frater silakan maju, tolong kenalan dulu apa yang menjadi program panjenengan. Frater akan bersama dengan kita 2 minggu ke depan di paroki ini dan juga melakukan pelayanan di paroki kita selama 2 minggu ke depan. Maka silahkan memperkenalkan diri dulu, frater. Selamat pagi Bapak Ibu dan sobat-sobat muda. Perkenalkan, nama saya Frater Bernardus Handi Pancagumilang. Biasa dipanggil dengan Frater Handi. Asal paroki saya dari Paroki Santo Athanasius Agung Karangpanas, Semarang. Saat ini saya di Kentungan menuju tingkat 2 semester 3. Untuk kedepannya saya kurang lebih 2 minggu akan bersama berdinamika di Paroki Kendal untuk mengenal dan juga hayati spiritualitas untuk pastoral. Terima kasih, berkat dalam. Matur nuwun frater dan selamat datang sugeng rawuh. Nanti frater akan banyak berdinamika pastoral bersama dengan kita semua di paroki ini, memimpin ibadat-ibadat dan juga kunjungi umat dan sebagainya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu dan bersama roh. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita satukan rasa syukur kita atas segala berkat Tuhan, terutama juga atas kelancaran proses supervisi yang dijalani oleh paroki kita dan hasilnya baik, dan semoga juga menjadi semangat bagi kita semua untuk saling melayani satu dengan yang lain. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah membentuk, menguduskan, dan mengutus kami menjadi pewarta kasih-Mu. Semoga hidup kami menjadi tanda nyata bahwa Engkau senantiasa menyertai kami seumur hidup. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yeremia. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keluarga imam yang tinggal di Anatot di tanah Benyamin. Pada zaman Raja Yosia, turunlah sabda Tuhan kepadaku sebagai berikut. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan dikau. Aku telah menentukan dikau menjadi nabi untuk berbagai bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda belia. Tetapi Tuhan bersabda kepadaku, janganlah berkata, aku ini masih muda belia. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan dikau. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Ia bersabda kepadaku, sesungguhnya aku menaruh sabdaku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau, ya Tuhan. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau, ya Tuhan. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh,
kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Dikau, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Benih itu melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Lalu ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, brother dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini pada bacaan yang pertama kita mendengarkan pembacaan dari kitab Yeremia yang biasanya ini menjadi bacaan favorit kami dulu ketika kami masih ada di masa-masa formatio. Ketika kemudian berkali-kali berefleksi dan sebagainya, lalu ini menjadi bacaan yang favorit karena mengisahkan panggilan Yeremia saat dia masih muda, masih menyadari banyak kelemahan dirinya, lalu menjadi orang yang tidak pede, orang yang tidak percaya diri. Kok aku ya? Kok saya ya? Perkaranya bukan kok saya, tetapi Tuhan kalau sudah berkehendak, maka dia juga pasti akan melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Dan kita semua hanya tinggal gelem apa ora, mau atau tidak. Apapun panggilan hidup kita, bukan hanya imam, buder, suster, tetapi setiap dari kita dipanggil untuk memiliki peran masing-masing di dalam kehidupan. Bahkan seringkali ketika kita dipanggil untuk melakukan atau melaksanakan peran tertentu, dipanggil oleh Tuhan untuk juga turut terlibat dalam hal tertentu, seringkali kita berpikir dahulu, aku iso apa ora, saya bisa atau tidak. Tidak usah yang masih muda, kadangkala yang sudah senior, kadangkala kalau kita berefleksi, kadangkala ada keraguan tersendiri ketika kita mau melakukan sesuatu, ataupun juga melakukan peran-peran kita, kalau Tuhan memberi kita tanggung jawab di dalam kehidupan. Kadang, iki apa ora, iki tenan apa ora, kok aku ya, kok bukan yang lain ya, aku iso ora, saya bisa atau tidak. Tetapi sekali lagi perkaranya, kalau Tuhan sudah berkehendak, dia pasti akan melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Tetapi tidak hanya berhenti di situ. Di dalam bacaan yang pertama, Tuhan pun juga menjanjikan pada Yeremia. Ketika Yeremia menyadari segala kerapuhan dan kelemahan dirinya, aku menyertai engkau. Jangan takut kepada mereka, aku menyertai engkau. Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah Yeremia. Tuhan tetap akan memberikan jalan, Tuhan memberikan cara, Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup kita ketika kita sungguh-sungguh mencoba untuk melaksanakan apa yang kemudian menjadi tugas panggilan kita masing-masing. Ini adalah kepercayaan minimal saya. Maka kepercayaan yang juga diberikan kepada Yeremia ini pun juga semoga menjadi semangat hidup bagi kita semua. Juga menjadi kepercayaan dan keyakinan kita semua bahwa apapun yang menjadi peran kita masing-masing, sekecil apapun peran kita atau sebesar apapun tanggung jawab yang harus kita emban, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, melainkan akan menyertai hidup kita dan akan menggunakan segala caranya
untuk bisa kemudian menyertai hidup kita. Dia akan menggunakan segala cara, menggunakan segenap banyak orang untuk tetap melindungi tugas dan tanggung jawab kita, untuk juga mendukung apa yang menjadi tanggung jawab kita semua, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya rasa bagi Bapak Ibu yang kemarin mengikuti supervisi, pengalaman supervisi kita menjadi contoh nyata dari apa yang disabdakan Tuhan pada pagi hari ini. Ketika tim supervisi atau ketika persiapan supervisi, banyak di antara panjenengan, di antara Bapak Ibu DPP yang mungkin baru satu kali mengikuti supervisi. Ada pula yang sudah mengikuti supervisi, nah saya deg-degan, iki kepiye yo, iki kepiye yo. Bahkan ada yang tanya pada saya, Romo besok pertanyaannya apa? Nah ini aku tak jawab ya kayak bocoran ujian gitu ya. Tetapi supaya kita semua bisa merasakan bahwa begitu hebatnya penyertaan Tuhan bagi hidup kita, sehingga apa yang kita kira bahwa waduh saya tidak mampu, aduh saya banyak kekurangan, ternyata dilihat lain oleh tim supervisi. Dan puji Tuhan beberapa hal dan banyak hal itu terjadi dengan baik. Dan kita semua juga masih punya PR, kita semua masih punya rekomendasi-rekomendasi yang harus kita jalani, tetapi pada umumnya hasilnya baik. Dan ini menjadi syukur bagi kita semua dan menjadi bukti nyata bahwa Tuhan tetap menyertai kita dan menggunakan banyak cara supaya bisa menyertai hidup kita, membuat hidup kita semakin baik dari hari ke hari. Maka semoga sabda Tuhan hari ini sungguh meneguhkan kita bahwa Tuhan yang mengasihi kita tidak pernah meninggalkan kita dan selalu melindungi kita. Semoga Tuhan yang selalu menyertai kita juga memberikan berkat dan rahmat-Nya agar kita pun juga bisa dengan sepenuh hati melaksanakan segala tanggung jawab atas panggilan Tuhan pada hidup dan peran kita masing-masing, apapun kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita masing-masing. Dimuliakanlah Tuhan ini dan sepanjang segala masa. Amin. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Benih melambangkan sabda Allah penaburnya adalah Kristus. Siapapun yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menabur sabda-Mu dan menguatkan kami dengan ekaristi ini. Semoga sabda-Mu menjadi bekal kehidupan kami yang menyatukan kami dalam kerajaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, terima kasih kebersamaan kita pagi hari ini. Di antara kita hadir satu orang frater dari Seminari Tinggi Kentungan. Frater silakan maju, tolong kenalan dulu apa yang menjadi program panjenengan. Frater akan bersama dengan kita 2 minggu ke depan di paroki ini dan juga melakukan pelayanan-pelayanan di paroki kita selama 2 minggu ke depan. Maka silahkan memperkenalkan diri dulu, Frater. Dibuka saja ben wajahnya kelihatan. Terbuka ben kelihatan wajahnya. Nah. Selamat pagi Bapak Ibu dan sobat-sobat muda. Perkenalkan, nama saya Frater Bernardus Handi Pancagumilang. Biasa dipanggil dengan Frater Handi. Asal paroki saya berasal dari paroki Santo Athanasius Agung Karangpanas Semarang. Saat ini saya di Kentungan menuju tingkat 2 semester 3. Untuk kedepannya saya kurang lebih 2 minggu akan bersama berdinamika di paroki Kendal untuk mengenal dan juga menghayati spiritualitas untuk pastoral. Terima kasih, berkah dalam. Matur nuwun Frater dan selamat datang sugeng rawuh. Nanti Frater akan banyak berdinamika pastoral bersama dengan kita semua di paroki ini, memimpin ibadat-ibadat jika diperlukan dan juga kunjungi umat ke sana kemari dan sebagainya. Nanti Frater akan bersama dengan saya dan Romo Nandi juga seluruh keluarga pastoran untuk berdinamika pastoral di tempat ini. Dan pengumuman nanti 3 hari ke depan
kita tidak akan ada misa pagi ataupun juga ibadat pagi. Umat bisa mengikuti misa secara online terlebih dahulu, karena saya, Romo Nandi, dan juga para karyawan akan melaksanakan pembinaan karyawan dan juga sekaligus keakraban bagi keluarga pastoran, para karyawan dan keluarganya. Maka selama 2 hari ke depan kami pamit. Nanti kita akan berjumpa lagi dalam Ekaristi pagi hari Sabtu pagi. Maka hari Kamis besok pagi dan juga hari Jumat kita tidak berjumpa dalam misa pagi. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita, dan mari kita menutup perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa-doa kita, keluarga kita dan komunitas kita dimanapun berada, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, pergilah dalam damai, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah.